Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Fika Ahdasabilah dari kelas BPIB semester 4. Di sini kita akan berdiskusi membahas apa sih itu kebahagiaan. Menurut teman-teman, apa sih itu kebahagiaan? Apakah bahagia itu bila kita bisa makan dengan enak, makan dengan nikmat, punya ayang? Apakah itu kebahagiaan? Tentunya itu semua tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur kebahagiaan seseorang, karena kebahagiaan itu adalah suatu cara hidup yang dapat membuat individu itu dapat memenuhi segala potensinya dan mampu bergerak ke arah yang lebih positif. Oleh karena itu, kebahagiaan itu tidak bergantung pada kenikmatan, kekayaan, dan kepercayaan agama saja. Jadi faktor-faktor yang membuat orang itu bahagia itu sebenarnya sangat banyak, dan itu berbeda-beda indikatornya ya. Karena seseorang itu mempunyai indikator sendiri atau kurikulum sendiri untuk menentukan jenis kebahagiaannya. Tapi di sini kita akan membahas 6 komponen bahagia menurut Riff dan Case. Di antaranya yang pertama yaitu dapat menerima dirinya sendiri atau self-assessment, penerimaan diri. Kebahagiaan itu ditentukan melalui sikap kita yang positif untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kita, mampu menerima segala apa yang telah dititipkan Tuhan kepada kita. Jadi kita dapat menggali apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita, dan itu nanti akan membangun potensi kita untuk dapat mengembangkannya ke arah yang lebih positif. Serta kita dapat menerima segala bentuk masa lalu kita, apapun itu bentuknya, menyenangkankah atau tidak. Itulah bentuk dari salah satu bentuk komponen dari kebahagiaan. Oke, yang kedua ada personal growth atau pertumbuhan diri. Individu yang mampu bertumbuh itu individu yang selalu belajar, individu yang selalu mau menerima segala bentuk pengalaman yang ia dapatkan, mau belajar dari pengalaman yang ia dapatkan selama mereka bertumbuh, mampu mengenali potensi dan mampu mengembangkannya agar dapat bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan sesuai masa perkembangannya. Kemudian ada purpose in life atau tujuan hidup. Individu yang bahagia itu mempunyai tujuan dan arah hidup yang jelas. Tujuan dan arah hidup yang jelas itu dapat membantu individu menentukan langkah-langkah apa saja, potensi mana yang dapat ia gali untuk menuju ke tujuan hidup yang telah ia tentukan. Berikutnya adalah kemampuan untuk mengendalikan lingkungan. Kebahagiaan ditentukan melalui kita itu apakah dapat membaur bersama masyarakat, bersama lingkungan untuk mengatur dan bisa mengendalikan situasi yang ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat. Banyak lingkungan yang memang dalam masyarakat itu kan tidak kondusif, mungkin ada masyarakatnya yang kurang rukun atau tidak harmonis. Itu kita mampu untuk menyesuaikan dan mengendalikan di lingkungan tersebut. Kemudian yang kelima ada kemandirian. Sikap mandiri ini dapat mengarahkan kita untuk bertahan di lingkungan yang mempunyai tekanan yang tinggi. Jika kita mempunyai prinsip hidup dan standar pribadi kita, maka kita akan mampu untuk bertahan di tengah-tengah tekanan masyarakat. Yang terakhir adalah hubungan baik atau relasi baik dengan orang lain, hubungan positif dengan orang lain maksudnya ya. Kebahagiaan itu ditentukan juga bagaimana kita
berelasi, berkontribusi dengan orang lain, mungkin berkontribusi di tengah-tengah masyarakat, yang membawa kita itu dapat bertumbuh menjadi lebih positif. Mungkin kita akan mempunyai sikap empati yang lebih tinggi, atau sikap untuk dapat memahami satu sama lain di masyarakat atau di lingkungan kita. Ya, berikutnya ini ada 12 aktivitas yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan rasa kebahagiaan kita. Di sini yang pertama, bersyukur dan bersikap positif dan serta berpikir positif. Menenangkan rasa optimis, menghindari berpikir terlalu keras atau mengcompare pikiran atau pendapat kita dengan orang lain. Melatih kebaikan, merawat hubungan sosial, membuat strategi pemecahan masalah, belajar memaafkan. Kemudian ada meningkatkan kegiatan yang menyenangkan atau yang flow. Itu tujuannya untuk meningkatkan potensi kita agar kita dapat berkembang, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan itu bisa mengalir flow dengan sesuai yang kita harapkan. Baik teman-teman, itu 6 komponen yang dapat saya sampaikan untuk menentukan sebuah kebahagiaan. Namun, apakah teman-teman pernah merasakan sedih, kecewa, galau karena apa yang teman-teman pikirkan, apa yang teman-teman rencanakan, apa yang teman-teman rancang, yang telah diekspektasikan itu tidak sesuai dengan realita atau kenyataan yang terjadi? Itu bukan berarti kita sedang tidak bahagia, tapi disitulah kita diajarkan bagaimana cara kita memaknai sebuah pengalaman, memaknai sebuah proses untuk grow, untuk bertumbuh. Apakah kita mampu menerimanya, apakah kita malah menjadikannya itu sebuah dan menjadinya sebagai sebuah kegagalan. Jadi kebahagiaan itu adalah sebuah proses atau pengalaman apapun yang terjadi pada diri kita, yang kita dapat memaknainya sebagai sebuah hal yang positif yang dapat membangun kita ke arah yang lebih positif. Jadi apapun yang terjadi saat ini adalah proses dari teman-teman untuk bertumbuh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin disampaikan, silakan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.